Asrama al-Islam, asrama jati bening, asrama yang masih kosong itu asrama. Asrama asrama kelot, muzat, muzat, muzat mana muzat ini? Al-Islam jati bening, muzat, kelot. Halo, kelot, Masa di mana engkau kelot? Kau sudah kelot, al-Islam, kelot loh. Jadi benar muzat khalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Adik-adik mahasiswa yang kami hormati, santriwati RTUM, pada pagi hari menjelang siang ini kita kembali untuk membahas hadis Umdatul Ahkam. Umdah itu artinya dasar, ahkam itu hukum. Ini dasar-dasar hukum yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita sudah sampai hadis ke-13, buang hajat di toilet. Anak Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu maqala Roki itu yauman. Roki itu artinya menaik rokok. Yarko. Rokok yarki. Roki itu saya menaik. Naik ya. Roki itu tuh naik. Naik ke genteng ya. Roki itu yauman pada suatu hari saya berada di atas rumahnya ala baiti Hafsata. Saya suatu ketika berada di atas atau naik rumahnya Hafsah. Hafsah itu kakaknya ya. Kakaknya Abdullah bin Umar. Hmm. Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Roki itu yauman ala baiti Hafsata. Ya ini biasa antara kakak adik saling kunjung. Jadi Umar bin Khattab itu mertuanya Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Umar adik iparnya Rasulullah SAW. Para aitun Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, saya melihat Nabi Muhammad SAW yakni hajatahu lagi kodok hajah mustaqbilas Syam menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Ya. Jadi dari sini eh, mengatakan bahwa menghadap kiblat itu boleh karena perbuatan Rasulullah SAW. Itu ya. Jadi kalau kita ambil pelajaran,
Ini hari Selasa 3 Agustus 2024. Pelajaran dari hadis pertama. Oh, ini kenapa ke sini? Pertama, bahwa eh, bahwa enggak mau nih. Bahwa Abdullah bin Umar adalah adik Hafsah binti Umar yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW dan salah satu ummahatul 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 mukminin. Dua, disunahkan saling berkunjung kepada saudaranya, terutama jika terutama jika jika ada sesuatu yang perlu dibantu. Karena naiknya Abdullah bin Umar ke atap itu mesti ada masalah, bocor mungkin gentengnya, ya. Saya nggak naik ke atas. Tiga, toilet pada zaman Nabi SAW tidak tertutup, tidak beratap ya, tidak tertutup dengan atap sehingga bisa dilihat terlihat dari atas. Sehingga bisa terlihat dari atas. Soalnya pada zaman lama tidak tertutup dengan atap, tidak tertutup dengan atap sehingga bisa terlihat dari atas. Menunjukkan kebolehan ya. Hadis ini menunjukkan kebolehan. Qada'ul hajah, qada'ul hajah itu ya, dengan menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah jika dalam bangunan atau toilet.
Ya, dalilnya ini beliau menghadap Sam dan memerangi Ka'bah. Sam itu 5. Sam terdiri dari 4 negara, yaitu Lebanon, Palestina, Syria, dan Jordania. Kalau kita mengarah ke negara, negara ini terletak di utara Mekah. Oh ya, 5 pelajaran ya. Memang para orang berbeda pendapat, tapi eh, ini semuanya ringkasannya bahwa dibolehkan kalau di dalam bangunan dan dimakrohkan kalau di luar bangunan. Ya, saya tambahkan nih. Tadi kebolehan kontrol hajat dengan menghadap ke Sam dan dimakrohkan dan dimakrohkan jika di lapangan terbuka atau di luar bangunan. Ya, sudah selesai ya itu hadis yang ke-13. Kita masuk ke hadis yang ke-14 dengan judul membantu dalam buang hajat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Anas bin Malik itu pembantunya Rasulullah ya, masih anak kecil. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala, masuk ke khala. Fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi, ya. Kemudian saya Anas bin Malik membawa ember. Ada juga satu orang yang masih anak-anak atau masih pemuda, remaja, gulamun nahwi. Gulamun nahwi itu berarti anak-anak seperti saya. Idawatan min ma, ember. Idawatan ember besar, udah pernah kita bahas ya. Idawatan itu artinya ember, ember besar. Wa anazatan, anazatan itu tombak pendek, tombak yang pendek. Faistan jibil ma, maka beliau cebok dengan air. Anazah, jadi pelajaran dari hadis. Satu, Anas bin Malik adalah anak yang berumur 10 tahun dan menjadi pembantu Rasulullah.
selama 10 tahun lamanya. Beliau meriwayatkan 22.286 hadis. Ya, dari Rasulullah secara langsung. Anas bin Malik, dua, ya, sunnah disunahkan membersihkan kotoran ketika qadha qadha'ul hajah dengan air. Kata nah, nanti kata-katanya ya. Disunahkan ketika qadha'ul hajah menggunakan tanda di lapangan untuk menggunakan tanda agar orang lain tidak mendekat. Dalam hal ini adalah tombak kecil atau tombak kecil. Seperti tombak kecil gitu bagus ya. Seperti seperti tombak kecil, tongkat, kayu, dan lain-lain. 4. Kata al-anazah artinya adalah artinya tombak kecil dan pendek. Sedangkan 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 idawatan idawatan oh sedangkan idawatan artinya adalah
ember besar. Ya, kita ulangi ya. Ini catatannya. Hadis ke-14 membantu dalam buang hajat. An Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW yadkhulul khala, masuk khala. Khala itu ada tempat yang sepi, al khala. Ya, udah kita bahas juga sebenarnya khala itu tempat yang sepi atau toilet semacam toilet gitu ya. Di mana tadi? Ya. Jadi kata khala saya taruh di mana ya? Artinya tempat yang kosong atau sepi. Maksudnya di sini adalah toilet atau tempat buang hajat. Sedangkan al-anazah artinya tombak. Adapun saya itu ya. Jadi pada hadis berikutnya ya Rasulullah SAW yadkhulul khala fa'ahmilu anna wa gulamun nahwi ya Rasulullah SAW itu masuk toilet atau masuk tempat yang sepi untuk qadaul hajat, buang hajat. Maka saya Anas bin Malik membawa ember dan tombak kecil yang bawa saya dan Gulamun Nahwi dan satu orang lagi yang kayak saya umur 10 tahun sampai umur 15 tahun ya. Faistanji bil maka beliau kemudian cebok dengan air. Ini pelajarannya. Dengan air disunahkan menggunakan air dulu karena udah ditutup. Ya, itu ya. Sudah bisa dipahami ya. Dan terus kelima, kita cepat aja ya. Pokoknya kalau nulis itu harus cepat. Jadi kita minta anak-anak itu cepat. Cepat nulis, cepat perhatian, cepat. Nah, baik, yang hadis ke-15. Cebok, cebok menggunakan tangan kiri. Cebok menggunakan tangan kiri. An Abi Qatadah. Tadi pertama hadis Abdullah bin Umar. Yang kedua hadis Anas bin Malik. Hadis ketiga Abu Qatadah. Haris bin Rib'i. Misalnya Abu Qatadah Al-Ansari ini ya. Al-Haris bin Rib'i radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikuna ahadukum dzakarahu. Dan sampai salah satu dari kalian memegang zakarnya, kemaluannya. Baik laki-laki mau perempuan ya. La yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wala yatamassah minal khala biyaminihi wala yatanafassu fil ina. Sekarang gini aja ya, karena lewat Zoom ya. Kalau saya nyuruh satu-satu kan repot. Coba sekarang dibuka semua suaranya. Kelot, mana?
Selamat Islam, kelot, muzat. Ustaz. Semua Ya, sudah ya. Kita baca. Kita baca ya, ditirukan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-15. Hadis ke-15. Cebok menggunakan tangan kiri. An Abi Qatadah Al Harits ibni Ribai radhiyallahu anhu kelihatan kan? Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala coba gila. Saya mau lihat. La yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul janganlah salah satu di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan dalam keadaan kencing, buang air kecil. Saya ulangi. Janganlah salah satu dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika kencing. Enggak. Dan jangan membersihkan kemaluannya dengan tangan kanan. Wala yatanaffas fil ina. Dan jangan bernapas di dalam air.
Ini jangan meniup air dalam gelas. Jangan. Nah, itu artinya itu ya. Artinya itu. Ini hadis isinya nasihat-nasihat ya, yang sangat bagus untuk kebersihan, kesehatan, dan kemaslahatan ya. Nasihat pertama, jangan memegang kemaluannya ketika kencing dengan tangan kanan. Ya kan? Yang kedua, jangan menghilangkan najis baik di kubul maupun di dubur dengan tangan kanan. Kenapa? Karena tangan kanan itu dipakai untuk hal-hal yang baik seperti makan dan minum. Kalau kita habis cebok ya BAB dengan tangan kanan habis itu makan dan minum, padahal kotorannya masih tersisa di tangan, berarti kita makan dan minum kotorannya sendiri. Nah, itu nasihatnya seperti itu. Jadi nasihat pertama, jangan buang air kecil dan buang air kecil dengan cara memegang kemarauannya dengan tangan kanan dan jangan membersihkan najis dengan tangan kanan. Ya, karena kalau tangan kanan dipakai untuk membersihkan kotoran dan sedang kotorannya enggak steril, ada penyakitnya, maka akan menyebabkan kita sakit waktu makan dengan tangan kanan juga. Yang ketiga, larangan untuk bernapas ya ketika minum air hangat ya, itu bernapas meniup supaya dingin ya. Itu jangan, makanya biarkan airnya dingin sendiri. Di sini juga ada larangan untuk minum air panas sekali. Ya. Jadi biar dingin seperti itu, kalau hangat boleh. Namanya nyeruput teh dan kopi. Tapi kalau panas banget, itu menyebabkan lidah kita akan terbakar. Apa manfaatnya? Karena meniup di air panas atau di air apa saja itu akan membawa bakteri atau kotoran yang ada dalam mulut kita ke air itu atau ya, akan membahayakan orang yang meminum sesudahnya. Begitu juga ketika minum sambil sambil bernafas, ya, itu juga nggak bagus. Ya. Nah, makanya kalau minum 3 kali ya minimal ya minum sekali bernapas, maksudnya ada jedanya minum lagi, ada jedanya minum lagi. Jadi begitu. Kalau minum mau minum banyak, jadi nggak langsung satu tegukan gitu. Dan ini hukumnya karoha, maksudnya hukumnya nggak sampai haram tapi makroh ya. Apa namanya tadi? Memegang kemaluannya dengan tangan kanan dan mencuci kotoran dengan kanan serta tanafus dengan di gelas itu semuanya hukumnya makro. Juga juga
Ya, pelajaran dari hadis di atas adalah menjauhi segala yang kotor. Kalau seandainya harus memegangnya pakai tangan kiri, itu ya, itu rasanya. Kemudian menunjukkan kemuliaan tangan kiri. Terus tangan kanan untuk yang baik-baik, tangan kiri yang buruk-buruk. Perhatian terhadap kesehatan dan kebersihan, terutama makanan dan minuman. Kemudian juga menunjukkan bagaimana agama Islam itu agama yang bagus karena memerintahkan sesuatu yang bermanfaat dan mewaspadai dan memerintahkan hati-hati terhadap segala yang membahayakan. Jadi masuk dalam kategori adab, ya. Tidak masuk dalam hukum. Ya, jadi pelajaran dari hadis di atas nggak usah banyak-banyak. Pelajarannya adalah ya, pelajaran dari hadis di atas. Satu, hadis di atas berisi nasihat yang singkat tapi padat. Hadis di atas berisi nasihat yang singkat tapi padat. Atau gini, hadis di atas hmm, terdiri dari kata-kata yang singkat dan padat berisi tiga nasihat. Gitu ya. Jadi di atas ya disampaikan dengan kalimat yang singkat ya disampaikan dengan kalimat yang ganti-ganti nggak apa-apa. Yang penting apa namanya adik-adik paham lah ya. Jadi di atas disampaikan dengan kata-kata yang singkat dengan kata kata yang singkat tapi padat. Dah, mengandung tiga nasihat kesehatan. A. Larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan saat buang air kecil BAK dan BAB. B. Larangan menggunakan tangan kanan untuk membersihkan kotoran. C. Larangan meniup pada air minum.
Ya, itu nanti masalah keterangan itu bermanfaat apa dan sebagainya, itu nanti cari sendiri ya. Pokoknya ini malam itu kesehatan. Menunjukkan keutamaan anggota eh, tangan kanan. Dan tiga aja. Empat, tambah satu lagi larangan di atas bersifat makroh, bukan haram karena masuk dalam kategori ada. Ya, saya ulangi larangan di atas bersifat makroh, bukan haram karena masuk dalam kategori adab. Penting ya, masalah-masalah qada'ul hajah itu masuk dalam kategori adab. Itu ya. Coba sekarang dari asrama Mozat dibaca hadisnya dan pelajarannya dibaca yang keras. Asrama Mozat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah Al-Harith ibni Rabi'i radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikunna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi wa la yatanaffas fil ina. Pelajaran hadis. Pelajaran hadis yang pertama, hadis di atas berisi nasihat yang sangat padat. Yang kedua, mengandung tiga nasihat kesehatan. A. Larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika membuang hajat. Buang air kecil dan buang air besar. B. Larangan menggunakan tangan kanan untuk membersihkan kotoran. C. Larangan meniup pada air minum. 3. Menunjukkan keutamaan tangan kanan. 4. Larangan di atas sifat makruh bukan haram karena masuk dalam kategori adat. Barakallahu fiik. Namanya siapa tadi? Imtiaz dan Risa. Imtiaz. Dari mana Imtiaz? Jakarta Ustaz. Semarang. Dari mana? Imtiaz berasal dari mana Imtiaz? Jakarta Ustaz. Jakarta Jakarta. Barat nih. Dari sekolah apa dulu? Asobirin Cirebon. Oh, Sobirin Cirebon. Banat atau akhwat atau fatayat? Halo? Banat Ustaz. Banat. Banat. Oh, Banat itu berarti SMA ya. Baik. Baik, selesai. Kita masuk ke hadis ke-16. Semuanya ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Buka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Asal maklut belum? Asal maklut belum? Dibuka, dibuka.
Pena-pena semua. Assalamualaikum, dibuka mic-nya. Muzat. Cepat ya. Saya ini kok kayaknya buka tutup repot ya. Ya, saya belum dibuka. Baru jadi bening ya. Oh ya dah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-16. Hadis ke-16. Kebersihan dan siksa kubur. Kebersihan siksa kubur. An Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. An Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Qala marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. marran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qabraini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala. Faqala. Maka beliau bersabda. Innahuma la yu'adzabani. Innahuma la yu'adzabani. Dua penghuni kuburan ini benar-benar disiksa. Dua penghuni kuburan ini benar-benar disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka berdua disiksa karena dosa besar. Mereka berdua disiksa karena dosa besar. Disiksa kubur karena dosa besar. Disiksa kubur karena dosa besar. Amma akaduhuma. Adapun salah satunya. Fakana la yastatiru minal baul. Karena tidak menutup aurat ketika kencing. Atau tidak cebok ketika kencing. Wa ammal akharu. Adapun yang kedua. Maka dia selalu memfitnah orang. Akhadha jaridatan rotbatan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah korma yang masih basah. Fasyaqqaha nisfaini.
maka dipatahkan menjadi dua bagian. Maka dipatahkan menjadi dua bagian. Masing-masing ditancapkan ke kuburan dua orang tersebut. Masing-masing ditancapkan ke kuburan dua orang tersebut. Kenapa tertawa? Lucu ya? Ini ada yang ada yang kurang nampaknya ini. Baik, saya teruskan. Kopiannya kurang nih. Faqalu ya Rasulullah. Faqalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya. Sahabat bertanya. Mana sih? Wahai Rasulullah, Wahai Rasulullah. kenapa engkau mengerjakan ini? Kenapa ini? Kenapa engkau melakukan hal ini? Kenapa melakukan hal ini? Qala Oh, la'allahu yukhaffif anhuma. la'allahu yukhafif anhuma. Semoga pelepah korma, semoga pelepah korma ini Semoga aku ini meringankan memberikan azab keduanya selama belum kering. Ya, paham ya? Selama belum kering. Baik. Baik, itu ya kira-kira artinya. Ya, ini ada yang kurang. Tak kopinya dulu. Hmm. Ya, udah kan? Baik. Banyak pelajaran ini, hadis ini, maksudnya nggak cukup mungkin ya. Ya, saya terangkan dulu secara umum. Nabi Muhammad SAW suatu ketika melewati kuburan bersama sebagian sahabat yang lain. Kemudian beliau melihat dua kuburan. Jadi apa pelajaran pertama? Disunahkan sering lewat kuburan gitu ya. Atau disunahkan mengingat kematian. Dengan cara melewati kuburan atau berkunjung ke kuburan mendoakan orang-orang dalam kuburan itu atau mengikuti jenazah. Jadi pelajaran dari hadis ya, pelajaran dari hadis apa pelajaran dari hadis? Satu, pelajaran hadis. Satu, ya, eh, selalu mengingat kematian. Dianjurkan untuk selalu mengingat kematian. Dianjurkan untuk selalu mengingat
kematian. Salah satu caranya mengunjungi kuburan. Aksiro min dzikril maut, min dzikri hadimil ladzat. Ya, salah satu caranya adalah mengunjungi kuburan. Supaya kita ingat mati. Itu ya. Dua, Rasulullah SAW selalu mengajak sahabatnya untuk berjalan dan mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang ditemuinya di jalan, di tengah jalan. Nah, sambil nulis, sambil bisa terangkan ya. Jadi, Rasulullah SAW selalu mengajak sahabatnya untuk berjalan dan mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang temunya di tengah-tengah perjalanan. Untuk anak RTM berarti ustazahnya itu ngajak murid-muridnya jalan keliling asrama, keliling komplek. Namanya di Kelot, di mana di Kelot ada waktu ya mungkin Jumat ya, Jumat itu ke masjid kan. Eh, Kalau bisa memang sih ustazahnya yang mimpin ya, murid-muridnya berjalan di belakangnya. Nanti kalau ada sesuatu, lihat-lihat itu, lihat ada anak kecil, ada kucing, ada sesuatu diterangkan nih loh, ada sesuatu pelajarannya seperti ini. Juga yang ada di asrama al-Islam, asrama Jati Bening, asrama Muzat itu jangan diamar terus. Ya sekali-kali jalan keliling gitu. Ya bagusnya sama ustazahnya. Kalau nggak bisa sendiri dan nanti mencatat pelajaran yang ditemui. Ini insya Allah masuk program ya. Tolong Ustazah Amel. Ustazah Amel ada nggak? Lah baik Ustaz. Ya, tolong ditulis salah satu kurikulum ekstrakurikuler adalah mengambil pelajaran dari sebuah perjalanan. Mengambil pelajaran dari sebuah perjalanan dan nanti disiapkan buku khusus, ya, catatan khusus pelajaran yang diambil satu ya ketika liburan. Liburan nanti harus menyerahkan catatan pelajaran yang bisa diambil selama liburan. Ya minimal 5 halaman. Satu liburan, dua ketika rehlah. Ketika rehlah harus dikumpulkan 5 halaman. Ya minimal 5 halaman pelajaran selama rehlah. Ya, ketiga program khusus, maksudnya nanti dari TM menjadwalkan waktu-waktu khusus untuk berjalan keluar
dan nanti ngambil pelajaran. Ya, minimal 5 halaman. Ya, itu kenapa? Karena Rasulullah seperti itu ya. Setiap berjalan itu mesti ada pelajaran dari peristiwa yang dia lihat. Hmm. Nanti kalau kalian berjalan melewati kuburan, nah berhenti dulu mendoakan orang yang di kuburan atau mengingat kematian, ya, ataupun apa saja di situ. Ada orang terjadi kecelakaan, lihat kenapa celaka dan seterusnya. Atau terjadi melihat orang tengkar, tengkarnya karena apa. Jadi peristiwa-peristiwa itu dicatat dan diambil pelajarannya. Itu ya. Baik. Sekarang nomor 3. Apa itu? Beliau selalu bersama sahabatnya untuk berjalan. Jadi kalau berjalan makanya tidak boleh sendiri, kalau bisa bersama temannya. Kemudian mengambil pelajaran dari orang yang sudah mati. Jadi apa namanya? Mengambil pelajaran, mengambil pelajaran dari orang yang meninggal. Yang telah meninggal. 4, adanya siksa, meyakini ya, meyakini adanya siksa kuburan. Meyakini adanya siksa kuburan. Karena di sini terjadi siksa kuburan. Ya, meyakini adanya siksa kuburan. Kita harus meyakini siksa kuburan itu ada. Meyakini, 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 meyakini itu ya. Adanya siksa kuburan. Ada dalam Quran, hadis banyak sekali, tapi salah satunya adalah ini. Dalam Al-Quran, ya, saya tambahkan di sini salah satu di antara dalilnya, di antara dalilnya adalah sebagai berikut. A. Quran surat Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa yudhillu dzalimin wa yaf'alu lahu ma yasha." Ya, surat Ibrahim ayat 27.
Saya cari dulu surat Ibrahim. Kita lihat. Oke. Quran Kemenang surat Ibrahim ayat 7. Copy dulu ya. Oh, surat Ibrahim ayat 27. Bukan 7. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Ya, Allah ini ayatnya yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah menguatkan orang-orang beriman dengan fil qauli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Fil akhirah di sini artinya adalah azab kubur. Ya. Fil akhirah di sini artinya adalah azab kubur. Tulisannya gimana? Fil akhirah di sini firmannya ada ayat ini maksudnya adalah pertanyaan mungkar dan nakir kepada penghuni kubur. Ya, jadi Allah itu akan menetapkan, meneguhkan orang-orang beriman ketika di kuburan dengan kauli sabit dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika ditanya muka dan nakir dia bisa menjawab. Ayat kedua adalah firman-Nya dalam surat Ghafir Ghafir surat ke-40 ya. Ya, kita cari dulu ayat 40. Surat ke-40 surat Ghafir surat ke-40 ayat hmm, ayat 40 46. An-naru yu'dzarun an-naru yu'radun 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ayat 46. 40, 46. Surat ke-4. An-naru yu'radun 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ya, an-naru yu'radun 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Maksudnya adalah azab kubur. An-naru yu'radun
Itu maksud itu adalah jadi ayat di atas ayat ini gitu ya. Ayat ini menjelaskan bahwa Fir'aun dan bala tentaranya disiksa di alam kubur pada waktu pagi dan petang. Kemudian di akhirat dimasukkan ke dalam api neraka. An-naru yu'dha 'alaiha apa namanya? An-nar jadi siksa kuburan itu siang dan malam. Kemudian pada hari kiamat, kemudian di akhirat pada hari kiamat, nah gitu ya. Bukan di akhirat, mohon maaf. Kemudian karena kuburan itu masuk akhirat juga ya. Kemudian pada hari kiamat, kemudian pada hari kiamat, dimana ke dalam. Jadi waktu kuburan itu belum kiamat. Wa yaumal kiamat wa yauma taqumus saatu adkhilu ala fir'aun asyaddan adab. Itu ya. Kemudian yang C itu adalah hadis siapa? Hadis siapa ini? Hadisnya, ya hadis ini di atas. Hadisnya Abdullah bin Abbas. Hadis Ibnu Abbas di atas. Nah, jadi Ibrahim, Ghaffir, atas tentang siksa kubur di atas. Itu ya. Ini kalau para sebagaimana mengatakan mereka diazab dengan sesuatu yang kelihatannya sangat remeh. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dia tidak disiksa karena sesuatu yang besar, itu sesuatu yang remeh. Jadi anak itu tidak menutup pakaian, tidak menutup kemaluannya, atau tidak membersihkannya. Yang satu fitnah, manusia suka ngerumpi. Nah, ini panjang ya, udah itu dulu ya. Udah mau habis waktunya, 5 menit lagi, baik. Itu hadis nomor 4. Sekarang pelajaran kelima.
Pelajaran kelima, bandel ya. Kelima, apa pelajaran kelima dari hadis ini? Ya, kita lihat dulu hadisnya. Ya, dua penyebab siksa kubur. Satu, tidak menutup aurat ketika kencing atau tidak cebok, tidak cebok ketika kencing. Ada dua riwayat ya, nanti kita bahas kalau ada waktu. B, menyebar fitnah di tengah masyarakat. Fitnah atau ngomong yang buruk-buruk. Ya. Namimah itu menyebarkan keburukan ya. Jadi mengharamkan namimah. Gitu ya. Menyebabkan fitnah atau keburukan. Ngomongin jelek lah atau keburukan di tengah-tengah masyarakat. Ini menunjukkan sisa kuburan. Kedua hal itu dianggap dosa besar karena terdapat ancaman di dalam ancaman berupa siksa dalam kuburan. Setiap yang ada ancaman siksanya itu dianggap dosa besar. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Ini dulu. Yang ketujuh, menancapkan dua pelepah korma yang basah adalah kekhususan Rasulullah SAW dan tidak berlaku basah yang bisa meringankan beban siksa kuburan ada khususan Rasulullah SAW dan tidak berlaku pada yang lain. Ya, segitu juga dua pelepah korma ini, pelepah pohon korma ya, pelepah pohon korma maksudnya. Ini tidak bisa diganti dengan pohon lain seperti bunga mawar
dan lainnya. Pohon atau daun. Atau daun. Nah, udah ya, setengah 12 nanti kita lanjutkan, nanti kita terangkan pada pertemuan mendatang. Sekarang tolong dibaca dari Jati Bening. Jati Bening, tolong ayo dibaca hadisnya dan pelajarannya. Silakan. Dari Jati Bening, ya dibaca hadis dan artinya, ya. Ya, namanya siapa? Namanya siapa? Silakan yang baca siapa namanya? Halo? Udah tinggal bicara. Ayo, belum kedengar suaranya? Tes, tes, bilang tes, tes gitu loh. Tes, halo? Bicara dulu dong. Nah, udah dibaca dulu, عن عبد dibaca aja. الله بن Ya. عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليؤدبان وما يؤدبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. Ya, terjemahnya apa? Jangan ada terjemahnya itu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya mereka dua orang yang diazab, tidak dengan sesuatu yang besar, tapi dengan sesuatu yang remeh. Salah satu dari mereka diazab karena tidak menutup aurat atau tidak bersih ceboknya ketika buang air kecil. Dan salah satu yang lainnya, dia suka memfitnah orang lain. Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian mematahkan menjadi dua dan menancapkannya ke kuburan mereka berdua. Kemudian sahabat Rasulullah SAW berkata, kenapa engkau melakukan itu ya wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, semoga Allah meringankan azab bagi mereka selama pelepah ini masih basah. Jangan dari hadis. Pelajaran dari hadis. 1. Dianjurkan untuk selalu mengingat kematian. Salah satu caranya dengan mengunjungi kuburan. 2. Rasulullah SAW selalu mengajak sahabatnya untuk berjalan dan mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang ditemuinya di tengah-tengah perjalanan. 3. Mengambil pelajaran dari orang yang meninggal. 4. Meyakini adanya siksa kuburan. Di antara dalilnya adalah sebagai berikut. A. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Firman-Nya,
Quran surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Artinya, Firman-Nya artinya, artinya apa? Artinya dulu. Nggak dibuka, buka Qurannya ya. Ya sudah, baca ini dulu. Baca firmannya langsung. Nanti disiapkan ya. Firmannya, baca. firman-Nya wa fil akhirah, pada ayat ini maksudnya adalah pertanyaan mungkar dan nangkir kepada penghuni kubur. Dalil kedua, firmannya. Firman-Nya dalam Quran surat Ghafir ayat 46. An-naru yuraduna 'alaiha ghudwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ayat ini menjelaskan bahwa Fir'aun dan bala tentaranya disiksa di alam kubur pada waktu pagi dan petang. Kemudian pada hari kiamat dimasukkan dalam api neraka. Yang kelima, hadis Ibnu Abbas di atas adalah tentang C. Hadis Ibnu Abbas di atas adalah tentang siksa kubur. Yang Nggak ada kelima, hadis Ibnu Abbas tentang siksa kubur di atas. Atau hadis Ibnu Abbas di atas tentang siksa kubur gitu maksudnya. Udah. Berikutnya, hadis yang kelima. yang kelima, dua penyebab siksa kubur. Satu, tidak menutup aurat ketika kencing atau tidak cebok ketika kencing. Dua, menyebarkan fitnah atau keburukan di tengah-tengah masyarakat. Yang keenam, kedua hal itu dianggap dosa besar karena terdapat ancaman berupa siksa di dalam kuburan. Tujuh, menancapkan dua pelepah kurma yang basah yang bisa meringankan siksa kuburan adalah kekhususan Rasulullah SAW dan tidak berlaku pada yang lain. Delapan, dua pelepah pohon kurma ini tidak bisa diganti dengan pohon atau daun lain seperti bunga mawar dan lainnya. Ya, jadi kalau ada orang mati nggak perlu ditaburkan bunga mawar karena tidak meringankan azab. Itu hanya khusus Rasulullah aja yang ngerjakan dan pakai pelepah kurma. Ya, adik-adik semuanya, alhamdulillah sudah 3 hadis kita lalui. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tadi hadis tentang apa? Tentang kencing itu harus bersih ya. Kemudian tidak boleh atau makruh menggunakan tangan kanan. Kemudian kalau kencing itu harus jauh dari keramaian atau bisa nggak dilihat. Dan yang ketiga, hadis terakhir ada bahwa ternyata ada siksa kuburan. Salah satunya karena tidak cebok dan membawa fitnah di tengah-tengah masyarakat. Demikian adik-adik semuanya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat. Ya, insya Allah kita akan ketemu di pekan depan. Sementara hari Selasa siang seperti ini dulu ya. Tapi kalau ada perubahan, Ustadz sampaikan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bisa diamalkan, dihafal tadi hadis-hadisnya minimal dipahami ya. Kita sudah 12, maaf kita sudah 3 kali 5 udah 15 hadis ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, diamalkan ya. Ini masuk dalam kategori fikih. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya undur diri, kita tutup dengan doa kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustaz. Sama-sama.